Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian yang rapih dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Awesome kids, yes I am, yes I am, yes. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes. Puji Tuhan. Kita sudah memasuki di minggu pertama bulan April dan hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, sebelum kita memulaikan ibadah kita, sama-sama kita mau lipat tangannya, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami, karena sampai hari ini Tuhan tetap menjagai dan melindungi kami. Dan hari ini kami memulaikan ibadah kami berkarya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Yuk Princess Princess, kita menyanyikan lagu ini sama-sama, sebab Dia hidup. Yuk kita mau bangkit berdiri. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Tepuk tangannya meriah buat Tuhan Yesus. Tuhan, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan.
Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Karena karya salib-Mu dalam hidup kami, pengorbanan-Mu Tuhan, sehingga Engkau menyelamatkan kami. Dan saat ini kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, biar kami boleh mengerti arti pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Prince and Princess, saatnya kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, dan pembacaan Alkitab kita terambil di dalam Matius 27 ayat 32 sampai 44 dengan judul Yesus disalibkan. Namun sebelumnya, yuk kita mau saksikan video ini. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran.
Pilatus menjawab mereka dan bertanya, Apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan raja orang Yahudi ini? Maka mereka berteriak lagi, katanya, Salibkanlah dia! Lalu Pilatus berkata kepada mereka, Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? namun mereka makin keras berteriak. Salibkanlah dia! Dan pada waktu itu, adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, Salam, hai raja orang Yahudi. pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, Aku, mengapa kau meninggalkan aku? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Nah, princess, tadi kita sudah lihat video ketika Tuhan Yesus disalibkan.
Tuhan Yesus ketika dia datang ke dalam dunia ini, dia tidak berdosa. Dia itu putih seperti kertas ini, yang tidak ada coretan-coretan. Tetapi dia rela datang ke dalam dunia ini untuk apa? Untuk menebus setiap dosa-dosa pelanggaran kita, agar supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus itu merasakan sakit ketika dia disalibkan. Ketika kakinya dipaku, apa yang dia rasakan? Sakit ya pasti ya. Tetapi dia rela menanggung itu semua agar supaya kita boleh menerima karya penebusan Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus rela mengorbankan darahnya yang tercurah, darah yang sangat mahal. Untuk supaya apa? Agar supaya kita boleh beroleh hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Prince and Princess, yuk kita mau sadari bahwa karya penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu sangat berharga, sangat mahal. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus sadar betul, kita harus hidup yang berkenan bagi Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara kita harus selalu hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bukan oleh keinginan daging kita. Yang kedua, kita harus selalu belajar menyenangkan hati Tuhan, yaitu melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan perintahkan kita harus lakukan, dan menjauhi apa yang Tuhan larang. Oke, Prince and Princess, ayat hafalan kita terdapat di dalam Mazmur 36 ayat 6. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Yuk Prince and Princess, kita mau berdoa sebelum kita mau mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersatu hati. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami boleh belajar tentang pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ajar kami Tuhan agar supaya kami hidup sesuai dan seturut kehendak-Mu. Jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan yang bukan hanya mendengarkan, tetapi kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang memimpin kami, Roh Kudus yang mengingatkan kami, agar supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang seturut dengan maunya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa melepaskan berkat buat orang tua kami. Diberkatilah setiap usaha, setiap pekerjaan yang mereka lakukan, biar apa yang mereka lakukan di bawah tangan Tuhan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami mau mengakhiri ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke Prince and Princess, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa di ibadah hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.